Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat sehat Prof. Sangat sehat, dan ini saya putarkan suara ini ya. Friends and families, as COVID has become so rampant and so difficult, I am taking this position to show you what are the things that we are doing today in the ICU to help a lot of our patients. If you look at my feet, you look at my knees, my elbows, and my position. We are now in a difficult situation. We're having hard time really delivering oxygen to our patients. Iya, Prof. Apa itu, Prof? Jadi ini adalah siaran dari rupanya dari Amerika ini. Dari Amerika. Jadi dia ini yang menangani pasien COVID yang sudah Amerika kan tepat nomor 1 tuh, Pak. Sekarang bayangkan tuh India itu sehari itu yang kena COVID 90.000 coba. India? Iyalah, India itu hari ini itu 90.000 sehari. Di Amerika itu 2,6 juta. Coba dihitung itu gimana kalau dijejer itu berapa. Nah ini cerita bahwa untuk membantu COVID itu dia menunjukkan gini gitu. Letakkan apa itu, ciumlah tanah gitu. Ciumlah tanah. Ciumlah tanah, kemudian letakkan dahi itu di atas tanganmu. Di atas tanganmu, kemudian punggungmu naikkan. Kemudian kakimu ya seperti sujud itu loh. Sujud ya, Prof ya. Iya. Dia bercerita, inilah yang bisa saya lakukan untuk ikut membantu penanganan COVID. Subhanallah, saya barusan subuh tadi dikirim oleh Profesor Muzaki, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Ya. Terima kasih Pak Profesor Dr. Muzaki yang telah mengirim video ini. Beliau mengatakan terapi sholat bahagia menemukan momentum signifikan untuk upaya anti COVID-19. Allah karim, subhanallah. Jadi dia menjelaskan orang ini, dia nggak ngerti kalau di dalam Islam ada sujud. Dia posisinya itu tangannya ditekuk sendakep gitu, terus dia tangannya itu untuk letaknya dahinya. Ya pokoknya sujud itulah. Sujud ya, Prof. Iya, itu. Dan itu dia menjelaskan itu nanti paru-paru bekerja bla bla bla, saya nggak ngerti, saya bukan orang dokter ya. Tapi tetap yang nangani COVID ya kedokteran. Gitu. Tetap kedokteran. Ya sudah, jangan yang main-main ya, jangan yang macam-macam ya. Sudah itu aja, tapi ini dia menjelaskan itu dengan posisi ini. Saya nggak tahu, ini belum saya buka komplit. Apakah pasiennya, apakah dokter-dokternya disuruh itu untuk menyemangati, untuk mendapatkan inspirasi atau enggak, itu loh. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya gitu. Sujud ya, Prof ya. Sujud. Lah ini kalau ini padahal enggak punya Tuhan ini. Ini nggak punya Tuhan orang ini, jadi nggak tahu kalau ini adalah sujudnya orang. Iya, enggak punya Tuhan, yang dipanggil apa ya, hanya fisik belaka. Hanya fisik belaka lah. Padahal kita sholat ini adalah ya fisik ya hati. Dan kita ketemu Allah, kita ketemu Rasulullah. Jadi ya luar biasa lah gitu. Tapi ya waktunya mati ya mati, jangan kemudian biasa aja. Mati ya mati, tapi kita berusaha bagaimana kita bisa sehat. Mati ya mati ya. Ya jangan kemudian ini anti mati gitu. Gitu. Nggak ada orang bisa anti mati, nggak ada. Ya tetap dijalankan, pengobatan jalan, usaha ini maksimal yang bisa kita lakukan. Masya Allah. Maksimal yang bisa kita lakukan. Makanya kalau kemarin saya khutbah di Jumat itu di masjid kan, ya toh Rasul yang mana yang mengajarkan kamu tidak pakai masker itu? Rasul yang mana mengajarkan kamu tidak pakai masker? Iya toh. Kamu Rasul yang mana? Karena Rasul itu sudah mengajarkan, jangan sampai kamu membuat susah dirimu, jangan sampai kamu membuat susah orang lain. Itu jelas. Sekarang kalau kamu cinta Rasul, Rasul yang mana? Rasul di mana? Jember apa di Lamongan sih itu toh? Tidak pernah. Ini kemudian, nah ini dengan sujud yang panjang seperti ini, subhanallah,
Mungkin saya Mbak ya, saya dengan Mbak Nikma, dengan siapapun yang sudah tiap hari di mana-mana di jalan gini, mungkin kita tuh sudah ketempelan Mbak, sudah diikuti virus. Cuma karena kita barangkali karena sujud yang lama, kemudian Allah kasihan gitu. Prof. Wah, sekarang lewat mana Mbak? Lihat masker ini aja itu, kalau masker ini sudah lapuk aja sudah nggak berfungsi kok. Gimana? Kita menyentuh sepeda motor, menyentuh kunci. Ada seorang nenek Mbak yang dia ini tidak pernah keluar, ya, kena COVID kan. Lah anaknya tidak terima. Lah wong kakek saya itu tidak pernah keluar kok kena COVID dari mana? Ini bohong-bohongan ini gitu. Nggak pernah keluar kok kena iya COVID. Gitu. Dari mana? Kamarnya ya pakai AC, dia tidak pernah keluar, makan ya sekitar itu. Dia kalau jemur badan ya di lantai 2, kan gitu toh. Usaha steril sudah ya Prof, itu, sudah ya. tangannya gitu. Terus yang naik COVID tanya, oh gitulah. Kalau beli makanan di mana belinya Mbak? Gitu, yang anaknya ini. Oh ya di situ. Pokoknya tidak punya keluar. Beli makanan ya saya belikan. Nah. Kalau beli tisu butuh apa itu di mana? Di luar Pak. Pokoknya tidak pernah keluar. Hanya saya yang keluar. Iya Mbak. Itu nenek Anda itu tidak keluar. Tapi Anda yang keluar toh. Ya. Nenek Anda tidak keluar, tapi kan anak Anda, kamu yang keluar toh. Jadi nenekmu itu kamu hadiah virus dari luar. Kamu yang menghadiahi virus. Iya toh, kamu yang carrier itu kamu yang bawa. Virus itu kamu gitu. Jadi sekali lagi tetap usahakan ya, jauhi kerumunan ya. Itu diniati ibadah saja. Masker ya. Kalau nggak ada masker ya sarung dipotong. Sarungnya lama itu ditutupkan, tidak apa-apa. Oh bisa, asalkan itu. steril ya. Itu Mbak. Disterilkan sendiri saja. Tidak apa-apa itu. Jilbab-jilbabnya mbok sing setok rusak itu digunting. Dipotong. Kayak pentil belakang cukup, tidak apa-apa. Yang penting itu toh. Lalu setelah itu kemudian usahakan sujud yang lama. Di sini kalau dia mencontohkan itu ketika dia sujud yang lama dia batuk, Mbak. Iya batuk tadi ya. Itu batuk. Lah batuk itu sama dengan mengeluarkan. Nah, katanya begitu ini. Ya. Makanya saya putar ini. Saya belum lihat secara komplit. Tapi dia mengatakan terapi sholat bahagia menemukan momentum yang terbaik karena ngajari orang rukuk yang sangat lama, sujud yang sangat lama. Ini di Amerika ya Prof ya. Ya itulah. Dan ini dengan penanganan COVID. Subhanallah, tetap itu ke dokter tetap ya. Tapi juga lakukan yang preventif, kemudian lakukan juga minta kepada Allah melalui rukuk dan sujud itu. Prof, mohon maaf ya Prof ya. Bagaimanapun entah apapun kita tetap tidak bisa bertemu dengan orang lain ya Prof. Nggak bisa loh Mbak. Nggak bisa lah. Sekarang Anda di rumah. Saya tidak pernah keluar rumah. Oh iya. Kamu kemarin pesen makanan ya. Lewat gosen ya. Iya, udah pokoknya tidak keluar Pak, demi Allah saya tidak keluar. Nah, kemarin yang bawa siapa? Itu yang pesan lewat gosen dan lain sebagainya. Ya itu Pak itu. Nggak dibungkus. Ya dibungkus. Yang bungkus siapa? Itu. Terus enggak, saya nggak ambil Pak, itu dilemparkan kok. Dilemparkan makanannya itu diletakkan, saya nggak nyentuh Pak. Nah, orangnya nggak nyentuh itu tadi. Wah ya ribet toh Mbak, sudah. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita ini mungkin ya sudah ketempelan ya, cuma ya Allah. Oh Masya Allah. Kasihan orang ini gitu. Tambahilah umurnya. Terutama dalam hal yang begini Prof ya. Iya. Andalanya Allahus Samad, hanya Allah begitu ya Prof ya. Iyalah Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Subhanallah, ngeri saya lihat ini. Apalagi ini ada yang memprediksi ini bahwa COVID ini sampai 2023 Pak. 2023? Iya Pak, itulah kalau 2023 sudah itu. Yang kemarin saya katakan tuh, in life you need inspiration or desperation. Itu aja. Kalau sudah kayak begini ini,
Kita harus punya kreasi-kreasi atau hidup mati atau mati. Masya Allah. Ini ya Prof yang disampaikan Prof kemarin ya. Iya. Anda mencari inspirasi untuk menyelesaikan masalah atau diam lalu mati pelan-pelan. Iya, itu. Ya, harus itu. Dan mengapa kita harus cari inspirasi? Karena otak kita belum terlalu digunakan. Masih utuh otak kita ini. Utuh. Kalau udah penelitian di laboratorium, penelitian itu sampai 5 tahun, 10 tahun, nah itulah otak yang baru digunakan. Kita itu kapan tuh Pak mikir? Kan karena Indonesia ini rata-rata TV itu yang disukai kan hiburan. Hiburan, Mas. TV-TV yang siaran TV yang saintifik, yang ilmiah itu tidak laku sama sekali. Tidak laku. Jadi kita itu seneng ya cengengesan, kemudian dangdutan, kemudian joget-joget, kemudian lawak. Ya gitu-gitu aja. Hayal-hayal. Iya, itu. Iya. Manusia terbang, ngerawuk macan, kemudian macam-macam lah, itu yang gaib gitu, suka. Gitu ya Prof ya? Iya, yang ke TV yang siaran-siaran ilmiah itu tidak seberapa laku. Orang kita nggak suka, maka koran-koran pun mengikuti. Saya lihat koran itu mana porsi yang ilmiah tidak ada, karena isinya ya berita pembunuhan, kriminal, kemudian ini. Baik. Ya, Prof. Sesuai dengan janji saya kemarin itu kan sudah kita janjikan ya, banyak yang tanya ini gimana sih zikir afirmatif itu. Oh iya Prof. Gitu. Okay. Baik, ini saya lihat di halaman 7 ya. 7. Okay. Zikir tauhid. Nah, tauhid itu la ilaha illallah itu. Ya. Tauhid itu la ilaha illallah. Kalau orangnya itu muwahhid. Orangnya itu muwahhid. Muwahhid itu orang yang bertauhid. Lah mengapa tauhid? Iya, karena kita itu mengagungkan Allah yang ahad. Ahad itu satu. Jadi tauhid itu sama dengan menuhankan bahwa hanya Allah gitu. Kok kamu hidup? Ya karena hanya Allah yang menghidupkan. Kok kamu mati rebu? Allah yang menentukan rebu mati. Gitu. Kok kamu sakit? Ya Allah yang memberi sakit hari itu. Kapan sembuhnya? Hanya Allah yang menentukan tanggal sembuhnya. Kamu kok susah rezekimu? Iya, karena saya malas. Tidak boleh itu. Kok susah? Ya karena Allah tidak boleh. Kalau jelek dia harus diarahkan dirinya sendiri. Kok kamu miskin? Iya, karena saya malas. Karena akhlak saya nggak bagus. Karena akhlak itu menentukan rezeki orang, gitu loh. Akhlak itu menentukan rezeki orang. Rezeki orang, lah gimana dia tuh? Kamu kok dipecat? Iya Pak, saya tidak kerasan di situ tuh banyak, Pak, banyak riba-riba gitu Pak, banyak. Dabrus kan, wong kon iku ditokno lho, kok ngomong keluar resign itu kon di, jong dabrus kok kon. Wong saya tahu dia itu dikeluarkan karena dia curang kok. Tapi bahasanya ke orang lain, Masya Allah Pak, banyak haram di situ Pak. Dosa tok Pak itu. Repot campur dosa tok. Enggak, dia keluarkan karena dia curang. Ya curang hanya 100.000, tapi bukan 100.000-nya, tetapi kan berarti mentalnya sudah rusak. Akhlak ya Prof ya? Ya tapi karena kan saya terpaksa Pak. Yang terpaksa itu tidak hanya kamu. Itu makanya ini apa itu kata mutiara. Ya, ini. Saya dikritik Pak, kata mutiara kok bahasa Inggris. Beres tak galakno cara Jawa. Oh, nah. Tulis. Bahasa apa ini, Bro? Cara Jawa. Manungso. Tulis. Masya Allah. Kan ya. Manungso. Mung. Ngunduh. Wohing. Pakarti. Ayo dulur. Jadi ini bahasa Inggris iki. Manungso mung ngunduh wohing pakarti. Jadi manusia itu hidupnya itu enak atau tidak? Enak itu hanya buah dari akhlaknya sendiri. Gitu loh, Pak. Lah kon ngamuan kaya ngono. Digelen dia kon gelut. Digelen bagian pemasaran ya gelut. Digelen ya gelut. Ya wis. Bagian nunggu WC ae kon. WC ono mencret gelut. Ono
bolak-balik. Jadi manungsa mengunduh woing pakarti. Manungsa itu hanya mengambil buah dari tanamannya sendiri gitu. Oke. Matur nuwun, Bu. Subhanallah, sholli ala Muhammad. Mantep ini lepet. Wah, lepet. Lempet. Lemper. Nggih. Ayo ono mana iki Mbak iki cara Jawa? Oh, lagi, Bro. Mangan lemper entek papat. Ayo. Kok langsung, Bro? Iya. Ada lemper. Makan lemper Entek papat. entek papat. Mangan lemper entek papat. Bisa, Mbak? Nggih, sampun, Bro. Nek gak nggo masker urusannya sampai akhirat. Oh, keren. Nek gak kayak masker. Ya ono lemper ya. Hari ini mau cara Jawa, Mbak. Nggih. Mangan lemper entek papat. Nek gak nggo masker urusannya sampai akhirat. Maaf, Prof. Ini pakai masker. Sering orang itu menyepelekan. Ini kan masker, apa hubungannya dengan ibadah? Apa hubungannya dengan akhirat? Sering seperti itu. Iya, itu pasti bukan pendengar El Victor. Pasti bukan pendengar. Goblok kok dipamer-pamerno itu. Masya Allah. Itu. Jadi zikir tauhid afirmatif itu adalah zikir. Tauhid itu menyatu, hanya Allah. Sedikit-sedikit hanya Allah. Afirmatif itu yang memberi kekuatan pada dirinya untuk berubah. Jadi zikir ini adalah zikir yang bagaimana afirmatif itu memberi kekuatan dia untuk berubah. Itu, Mbak. Oleh karena itu zikir afirmatif itu adalah zikir yang berisi pernyataan tentang keesaan Allah, keesaan Allah. Esa itu ahad, tauhid ahad yang dikaitkan dengan masalah-masalah kehidupan, gitu loh, Mbak. Ini dikaitkan dengan masalah-masalah kehidupan. Misalnya sakit, begitu loh, Mbak ya. Terus zikirnya gimana? La ilaha illallah. Sudahlah. Yang hanya bisa menyembuhkan sakit saya ini, kaki saya yang bengkak ini, yang sebelah kanan ini, illallah, kecuali Allah. Nah ini namanya hanya Allah yang diakui, itu tauhid ya Pak ya. Lalu afirmatifnya apa? Dia optimis bahwa ini hanya Allah yang, nah ini afirmatif, jadi menguatkan dirinya, mindsetnya itu. Masya Allah, itu masuk ke dada betul iya, itu, Prof. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan virus ya, ini agar tidak masuk ke rumah kecuali iya, illallah. Tidak ada yang melumpuhkan virus ini, tidak ada yang bisa mencegah virus supaya nggak sampai ke tubuh kami, illallah, kecuali Allah. Lah ini namanya afirmasi. Lalu dia optimis, itu zikir afirmatif. Dizalimi orang, tidak ada yang bisa memberi saya kesabaran menghadapi orang seperti ini, illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk saudaraku yang saya cintai ini, illallah, kecuali Allah. Yang dicintai siapa? Yang berbuat zalim tadi itu, Mbak. Karena kita hanya boleh membenci kelakuannya, tapi tidak boleh membenci orangnya. Ya Allah, saya terlilit hutang, tidak ada yang bisa menyelesaikan hutang saya ini, illallah. Lah itu namanya zikir afirmatif. Lah kalau ada yang la ilaha illallah tapi tanpa bisa membangkitkan cara berpikir, ya itu bukan afirmatif, gitu Pak. Ini bedanya afirmatif ya. Jadi afirmatif itu pembenaran, membenarkan, menguatkan dirinya, menguatkan mental dirinya untuk berubah. Zikir ini diharapkan bisa menguatkan keimanan, masih halaman 7 ya. Zikir ini diharapkan bisa menguatkan keimanan, ya, sekaligus menumbuhkan pikiran positif dan optimisme dalam segala hal. Jadi bagaimana zikir ini bisa menguatkan keimanan, imannya benar, dan optimisme, keimanan, terpikiran positif, positif itu. Ya insya Allah anak hikmah lah, pikiran positif itu ngono Mbak. Tetap gitu ya Prof. Iya, sama hikmah ya. Itu anak hikmah itu. Kok tiba?
Iya, sono hikmah. Engko lak suatu saat ono hikmah. Oh, dia nyepedaan nubruk arek mahasiswi ke kampus, Mbak. Nubruk akhirnya ditolong. Ya Allah, kok kecelakaan, api ujian ketolong. Akhirnya karena yang nubruk tanggung jawab diantarkan ke Ubara, rumah sakit terdekat. Terus sepurane Mbak ya, aku gak sengaja. Tuh. Masya Allah. Iya, enggak apa-apa. Sama semester piro? Semester akhir. Aku ya semester akhir. Sama-sama semester akhir ya, Prof. Gitu. Iya, Mbak, wis. Ya apa sepurane tak tanggungi kabeh. Salam nang Abi, nang Umi. Ya Allah. Satu ngono, Mbak. Sepurane takdir. Jadi sing loro iki, Mbak. Cek Abi arek iki. Sing kono ya heran keluarga kok gak nuntut macem-macem. Akhirnya besanan, Mbak. Subhanallah. Ya kan pikiran positif. Positif. Ya ternyata itu oleh jodoh lewat ketoprak sepeda motor. Subhanallah. Pikiran positif dan optimisme. Prof, pikiran positif itu berarti apa saja ya, Prof? Iyalah, apa saja. Apa saja ya? Zikir tauhid afirmatif ini terdiri dua frasa. Frasa itu penggalan kata, Pak ya. Itu jadi la ilaha itu frasa, illallah itu frasa berikutnya. Jadi la ilaha illallah. Yang la ilaha illallah itu untuk pernyataan peniadaan. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan kalau tidak ditolong Allah. Jadi yang menyembuhkan tetap Allah, cuma lewat tangannya dokter. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki saya kecuali Allah. Lah orang tadi kok memberi, yaitu tangan panjangnya, kepanjangan tangan Allah. Itu illallah. Jadi dua frasa itu. La inilah, jadi yang illallahnya itu isbat. Isbat itu penetapan. Jadi nafi dan isbat. Nabi isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. Isbatnya apa? Hanya Allah yang berhak disembah dan Allah yang berhak dimintai pertolongan. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan seluruhnya. Ini halaman 8 ya. Inilah zikir tauhid yang terbaik. Subhanallah. Jadi istighfar itu nomor sekian, Mbak. Istighfar itu hanya diterima ampunan itu kalau mengakui la ilaha illallah. Gitu. Katanya sholawat Nabi itu syafaat, Pak. Iya, tapi tidak bisa. Sholawat Nabi itu tidak berfungsi kalau Anda tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah kunci masuk berarti ya, betul. Jadi Anda baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak bisa kalau Anda itu tidak didahului, tidak punya background la ilaha illallah. Katanya yang memberikan syafaat Nabi itu nanti Nabi itu melalui sholawat. Iya, sholawat. Tapi sholawat yang sudah didahului dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha itu nomor satu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali Allah itu. La ilaha illallah itu. Gimana kalau mati kemudian tidak mengakui la ilaha, hanya mesra? Nggak bisa. Bagaimana mati diakhiri astagfirullah? Nggak bisa. Karena harus la ilaha illallah. Jadi la ilaha itu nomor satu, Pak. Sudah nomor satu. Dan la ilaha illallah ini nanti menjadikan orang itu jadi alumni neraka. Alumni neraka? Iya. Kan nutut sampai. Ngerti tak, Mbak? Sambil bisa pikir. Bisa dijelaskan, Bro? Oh, iya, bingung sampai. Karena lemper papat. 4 sih, Bro, lempernya. Papat. Jadi selama orang itu di hatinya itu, Mbak, ya, la ilaha illallah itu, ya, itu besok di dalam neraka itu disuruh Allah menyuruh mencari malaikat. Malaikat tolong dicari itu di hati orang dalam neraka itu. Kalau ada agak serit titik gitu, serit la ilaha illallah gak terlalu serius nih, Mbak. Gak serius. Seritan nggak sih, Iya, ini ada ini yang di pojok sana itu. Itu ada hatinya itu la ilaha illallah itu. Allah mengatakan tidak peduli siapapun kalau di dalam hatinya ada celirit la ilaha illallah, tokno.
berarti dia keluar dari neraka. Nah, keluar dari neraka berarti alumni. Jadi ini Masya Allah, reuni akhirnya dengan sesama la ilaha illallah ya Prof ya. Masya Allah. Itu ya, Abdul. Maka la ilaha illallah. Maka ulama-ulama dulu itu habis sholat itu minimal 100 la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi sekarang kalau dengan pola ini tidak bisa. Karena la ilaha illallah jadi panjang. Kalau dulu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan gitu Mbak. Tapi kalau pola yang ini nggak bisa ya Prof ya, lama. Iya, karena agak lama sedikit. La ilaha illallah. Kuantitas atau gimana Prof? Ini kualitas. Ini kualitas. Ya. Okay. Sampai kalau saya suguhi nasi 10 piring ya Mbak ya. Okay. Tapi tidak ada lauknya itu. Okay. Saya kasih 3. Okay. Tapi ada lauknya, ada satenya, ada gulainya, ada kerupuk, ada jeruknya, Mbak. Ada sambalnya. Okay, Prof. Di situ ada irisan bawang merah sedikit-sedikit. Hanya 3 porsi. Okay. Pilih mana? Wah, pasti 3 porsi lah, Prof. Itu namanya Mbak memilih kualitas. Kualitas. Okay. Itu loh. Mbak memilih kualitas. Subhanallah. Makanya man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbi dakhalal jannah. Hadis Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, itu dari hatinya, illa dakhalal jannah, pasti orang itu akan dimasukkan ke surga, bisa langsung, bisa melalui alumni tadi. Bisa langsung, bisa melalui alumni tadi ya, Prof ya. Masya Allah, ini janji Allah. Pasti itu. Nah, Rasul juga pernah ditanya toh itu, Nabi besok siapa yang kau datangi dulu untuk ditolong, siapa Nabi gitu. Ya ini yang baca la ilaha illallah sungguh-sungguh itu. Maka sekarang saya mengajak dulur-dulur ini untuk membaca la ilaha illallah itu yang berafirmasi, yang memberi kekuatan. Ini kemarin saya terangkan panjang lebar melalui pengajian Zoom di hari ulang tahunnya An-Nuriyah Delta Sari itu. Oh gitu. Untuk kalangan tertentu saja. Iya, ya, Zoom hanya beberapa orang, hanya berapa 62 orang atau 70 itu kemarin itu. Internal saja ya Prof ya. Iya, karena dia ulang tahun minta pengajian ya sudah. Nah, saya kadung janji kepada dulur El Victor kemarin kan, iya nanti minggu depan saya terangkan satu persatu. Jadi mulai hari ini dulur-dulur itu setelah sholat atau duduk-duduk itu la ilaha illallah itu sambil dikaitkan dengan persoalan yang dialami gitu Mbak. Ya, umpamanya hari ini kok sampai jam sekian tuh Mbak, biasanya jam 7 itu habis dagangan nasi pecel itu, kok sampai ini jam 9 belum laku sama sekali. Baca itu la ilaha illallah. Tidak ada yang menggerakkan hati orang untuk membeli pecel saya ini. Illallah. Mbak les peceling Mbak, la ilaha illallah. Iya, karo ngelap-ngelapi godong pisang apa sih? Daun pisang itu la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menggerakkan hati untuk orang ini. Gitu terus. Itulah namanya zikir afirmatif, Mbak. Zikirnya zikir tauhid la ilaha illallah dikaitkan dengan persoalan hidupnya, terus dia mantep wis pokok kabeh Gusti Allah. Ini Masya Allah luar biasa Prof. Jadi apapun itu iya Pak. Sekarang Pak ya ada orang jual makanan Mbak, itu jejer-jejer sampai 10. Iya. Nasi bungkus katakanlah. Iya itu pakai buku itu. Loh, ini pada waktu melintasi yang pertama, kedua, 3 itu belum ada niat untuk membeli Pak. Baru baris ke-7 itu baru punya niat itu. Mau beli. Padahal orang mengatakan yang paling enak ya barisan pertama, orang beli di situ toh. Tetapi Allah enggak. Karena jatah rezekinya orang itu di sana. Baru saya sentuhkan sedikit itu, hatinya baru ke sana. Masya Allah. Itu.
Oke ya. Sekarang biasanya kan beli di sana, ya Mbak ya. Terus di sini, di awal ini. Kok biasanya di sana, kok langgannya di sini? Iya, di sana itu kelihatannya parkirnya susah. Saya ambil di sini. Mengapa? Ya karena Allah. Semuanya itu kaitkan dengan Allah. Dan itu orang bertauhid. Allah. Kalau enggak bertauhid gini Mbak, nanti kemudian dagangan gak payu, kata aneh kena santet rasanya apa. Loh ya toh? Pikirannya aja jadi jelek. Kalau sudah illallah, la ilaha illallah menjadi kuat. Diselamatkan Allah. Jadi besok kata Rasulullah yang saya tolong pertama kali ya yang baca la ilaha illallah itu dengan mantap. Apa saja, silakan apa contohnya apalagi ya terserahlah. Ya Allah ini kok macet di jalan ini, akinya habis, HP drop. Oh. Ya mau panggil aki mobil ndak ada ini. Keluar aja la ilaha illallah itu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan iya. ini. Tahu-tahu ada orang lewat, mungkin ya dia pakai kerudung hitam, pakai masker hitam. Nggak tahu, Mbak siapa ini? Lihat suaranya, oh ini Al Victor ya, itu. Mbak Nikmah ya. Iya. Ada apa tuh? Apa yang bisa saya bantu? Ini loh Pak, HP saya drop nggak ada baterainya. Ini perlu saya memanggilkan aki. Akhirnya habis. Tolong diteleponkan Pak. Oh iya gitu aja Pak ya, sudah saya tinggal Pak ya. Orang kalau percaya Gusti Allah itu enak uripnya. Masya Allah. Subhanallah, kapan kita sampai pada tingkat segala-galanya Allah itu? Kapan iya, kita toh. sampai pada tingkatan segala-galanya Allah? Itu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah. Cukuplah Allah, tidak ada dalam hatiku ini kecuali Allah. Alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah memberikan salat pada Nabi. Amin. La ilaha illallah gitu. Ya jadi, Mbak itu. Jadi ini yang menjadi ini semua Prof. Kapan kita sampai pada tingkatan segala-galanya Allah? Iya itu. Kalau kelas-kelas kita ini sih belum Mbak. Masya Allah. Yes. Subhanallah. Inilah illallah. Ya. Ya inilah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Baik. Ya, lebih lanjut. Gitu. Maka, dulu sebentar ya, ya berbahagialah, bersenanglah dengan la ilaha illallah. Okay. Optimislah dengan la ilaha illallah, bangkitlah dengan la ilaha illallah. Kan gitu toh. Okay. Peraslah otak Anda dengan la ilaha illallah supaya dapat kreasi-kreasi, inspirasi baru. Jangan desperasi tapi inspirasi. In life you neither need inspiration or desperation, kata Tony Robbins itu. Ya, saya kira begitu. Masya Allah. Anda mencari inspirasi untuk menyelesaikan masalah atau diam lalu mati. Ini Mbak, ini terusannya Mbak ya, terusannya tadi ya, terusannya. Saya ini ingin Pak berusaha tapi takut gagal gitu. Maka saya sampaikan ini kata-kata George Clooney ini ini bahasa Inggris Mbak. Cara Jawa ini tak galak itu nombak. The only failure is not to try. Yang kegagalan yang pasti adalah karena kamu tidak mencoba. Kegagalan yang pasti karena kamu tidak mencoba. Iya itu aja. Sekarang bukan gagal kamu itu, kamu karena takut melangkah itu sudah gagal itu. Gitu. Saya takut gagal, bukan kamu takut gagal, kamu tidak melangkah itu sudah gagal. Diem aja. Gitu. Nggak mau ngerjakan. Ya, eling mau Mbak, cara Jawa tadi, Patah Mutiara Pak Jawa. Yang bahasa Jawa ya. Eling lah Prof. Apa itu? Yang pertama tadi manungso mau ngunduh woing. Saya ini orang Jawa tapi pakarti. Nggih. Jadi manusia itu hidup enak atau tidak enaknya itu ditentukan kepada tanaman akhlak masa lalunya itu. Tanaman.
Ini sampai anaknya juga Mbak ini. Oh subhanallah, sampai ke anak-anak. Iya, makanya dulu saya katakan bahwa akhlakmu adalah masa depan anakmu. Zikir tauhid afirmatif. Prof, kita kembali lagi dengan Victor bersama beliau. Iya, jadi gini, kemarin itu saya kedatangan orang yang bekam, Mbak. Ya, bekam? Nggih. Ya. Dia bilang, Pak, saya ini bekam, tapi pada masa pandemi siapa yang berani bekam, Pak? Nggih. Tuh. Lalu dia datang itu hanya melaporkan bahwa saya ini pernah zikir itu, otak saya ini, Pak, seperti keluar kekuatan tuh, keluar satu-satu, merotol gitu loh. Itu satu protol. Sama dari mana itu? Gitu ya, saya dikasih Mbak Nima katanya. Loh, sama kok kenal Mbak Nima bareng sampai itu. Iya, saya ke sana dikasih buku ini. Lah, mana yang gari utek merotol ku di. Gitu ya, Prof. Iya. Buku zikir tauhid afirmatif ini. Nggih. Ini sing gare utek protol ku ndi bahaya. Ndak maksudnya itu pecahan-pecahan yang membuat saya pusing gitu loh. Rasanya itu keluar gitu ya, Prof. Dia ngatakan zikir nomor 100. Zikir nomor 100, Prof. Iya itu. Terakhir. Iya. Masya Allah. Saya baca ya, Prof. Iya. Tidak ada yang bisa mengambil alih dan menyelesaikan masalah yang telah saya pasrahkan kepada. Itu ketika dia membaca sampai di situ itu dia payur gitu. Ya Allah, Mbak, Mas sampean kok ya. Iya Pak, saya itu ketika saya sudah kesulitan kayak begini, saya sudah pasrah Allah, kemudian saya begini, tidak ada. Kalau saya sudah pasrahkan itu Allah pasti mengambil alih. Itu tidak ada kecuali Allah, yang bisa menyelesaikan masalah saya ini Allah. Saya punya anak, punya istri, bekam tidak laku, ya hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Entahlah Allah dengan segala caranya.